Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Nesila Palandeng dengan NIM 210611020486 dari kelas 2B8 Manajemen, akan mempresentasikan UAS Statistik Bisnis di bawah pimpinan dosen Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM, dengan judul materi One Sample Test of Hypothesis atau satu contoh uji hipotesis. Pengertian one sample t-test. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai apa dan bagaimana pengaplikasian one sample t-test, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sebenarnya one sample t-test tersebut. One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa uji T1 sampel atau one sample t-test merupakan prosedur pengujian untuk sampel tunggal dengan mekanisme kerja, yaitu rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Penggunaan one sample t-test. Uji T1 sampel atau satu sampel t-test ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada populasi atau penelitian terdahulu dengan data rata-rata pada sampel penelitian. Selain itu, one sample test juga sering digunakan untuk menguji hal-hal seperti yang pertama, perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga, perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Yang keempat, perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Uji T1 sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang telah ditentukan. One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Contoh kasus yaitu yang pertama, uji T sebagai teknik pengujian hipotesis memiliki 3 kriteria, yaitu uji pihak kanan, kiri, dan dua pihak. Uji pihak kiri dikatakan sebagai uji pihak kiri karena T tabel ditempatkan di bagian kiri kurva. Uji pihak kanan dikatakan sebagai uji pihak kanan karena T tabel ditempatkan di bagian kanan kurva. Uji kedua pihak dikatakan sebagai uji dua karena T tabel dibagi dua dan diletakkan di bagian kanan dan kiri. Contoh rumusan masalah. Bagaimana tingkat keberhasilan belajar siswa hipotesis kelima? Yang pertama, tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan. Yang kedua, tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. Yang ketiga, tingkat keberhasilan belajar siswa tidak sama 70% dari yang diharapkan. Hasil uji di atas menunjukkan bahwa T sama dengan 61,488. T tabel diperoleh dengan DF sama dengan 36, sigma 5% atau 1 tail sama dengan 1,684. Min 1,684 kurang dari 61,488. Maka hipotesis 0 diterima, artinya keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% tidak terbukti, bahkan lebih dari yang diduga, yaitu sebesar 74,3489. Syarat untuk melakukan pengujian one sample t-test. Untuk melakukan pengujian dengan cara one sample t-test, pastikan Anda sudah mengetahui beberapa syaratnya. Syarat uji t-test ini dapat diterapkan apabila data berdistribusi normal. One sample t-test ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Pengujian ini masuk dalam pengujian parametrik sehingga sampel yang digunakan harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal, jenis datanya bersifat kuantitatif,
Jumlah populasi atau sampel yang digunakan minimal dibuka 30. Namun, bila pengujian secara normal tidak bisa, maka Anda bisa menggunakan uji Wilcoxon sebagai alternatif lain. Dalam penyelesaiannya sendiri, metode ini bisa dihitung baik secara manual maupun dengan bantuan aplikasi menggunakan SPSS. Statistik pengujian menggunakan one sample t-test. Dalam gambar di samping, penggunaan uji T1 sampel, kriteria kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrim kiri atau kanan. Yang keempat, varian dari sampel dan populasi bersifat homogen. Kesimpulan, uji T1 sampel merupakan salah satu sarana pengujian hipotesis yang baik digunakan dalam kondisi sampel kecil. Uji ini bisa digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara sampel dan rata-rata yang digunakan pada hipotesis atau perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari yang kita uji. Sebelum menggunakan uji T, pastikan data yang kita gunakan memiliki skala interval atau rasio. Sampel yang dipilih juga harus bersifat acak. Demikian hasil presentasi UAS Statistik Bisnis. Terima kasih.